Sudah habis. Tinggal 87 mah di kartuku. Aku bahkan tidak bisa beli mie instan sekarang. Ini Jessica, kerjaan macam apa itu? Masa menyalin saja tidak bisa? Perusahaan bayar kamu untuk bermalas-malasan, sekarang juga keluar. gajian besok. Tidak ada kerja bulan depan, aku makan apa? Manajer, maaf, aku salah. Aku akan mengulanginya. Aku akan kerja semalaman untuk mengulanginya. Tolong jangan pecat aku. Kartuku tinggal 80 sekian. Sewa rumahku juga naik. Sewa? Apa sih Bob hebat kata sama aku? Orang dengan kemampuan sepertimu, kamu tidak akan bisa kemana-mana. Perusahaan bayar kamu 2.800 sebulan. Ini kerja amal. Sekarang keluar. Bunuh dia. Robek mulutnya. Dan tahan dia. Ya, aku tidak bisa. Deposit sewaku masih sama dia. 3.000. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Masih tidak pergi? Apa sih yang kalian semua lihat? Apa kalian semua juga mau dipecat? Pekerjaanku hilang. Sewa bulan depan naik 300. Tinggal 87 mak. Sepertinya malam ini aku harus masak mie untuk Sean. Halo? Rumah Sakit Provinsi, Departemen Psikiatri. Nona Gray, hasil penilaian psikologis Anda sudah siap. Silakan segera ambil. Oke, segera. Nona Gray, kasus Anda cukup istimewa. Saat emosi Anda terlalu kuat, mudah memicu kekuatan fisik super, disertai distorsi kognitif dan dorongan agresif. Botol obat penenang khusus ini diminum sebelum episode terjadi dapat memaksa ketenangan. Ingat, begitu episode terjadi, konsekuensinya bisa parah. Jadi bukan hanya aku pemarah. Aku sebenarnya gila. Ini penyakit mental, bukan kegilaan. Tapi kamu harus belajar mengendalikannya. Selalu ingat untuk berbicara baik-baik dengan orang, sopan dan beradab. Hanya saat stabilitas emosi Anda menjadi rutinitas, seiring waktu, kamu secara alami tidak akan mudah mengalami episode. Aku sudah mencoba mengendalikannya selama lebih dari 20 tahun dan masih belum berhasil. Baiklah, aku akan coba lagi sebaik mungkin. Terima kasih, dokter. Aku sakit dan nganggur. Apa Sean akan putus denganku jika dia tahu? Jessica bahkan tidak mau disentuh olehku. Hanya pura-pura jadi wanita suci dan polos. Kenapa suara ini terdengar aneh? Perempuan selalu tertarik pada pria jahat. Sean, dasar bajingan, beraninya kamu selingkuh di belakangku. Jessica, bukannya kamu lembur? Beraninya kamu. Kamu gila, kamu bahkan mencoba memukulku. Aku menghidupimu selama 5 tahun. Kamu makan makananku, pakai barangku, dan sekarang kamu bawa wanita lain ke tempatku. Memukulmu saja tidak cukup. Aku akan membunuhmu hari ini. Kamu gila banget. Kamu benar, aku orang gila. Baru saja aku didiagnosis sakit jiwa. Jadi kamu berani selingkuh? Jangan salahkan aku kalau aku menghancurkanmu. Jessica, aku tahu aku salah. Aku akan pergi sekarang. Aku janji aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Tolong, tolong. Merayu? Tidak mungkin. Pria egois dan penuh kebencian sepertimu pantas mati. Gila, kamu benar-benar gila. Ini terjadi lagi, seharusnya aku menahan diri. Seharusnya aku bersikap wajar dan sopan.
Halo Jane. Jane. Sean selingkuh dariku. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku baru saja dari rumah sakit. Mereka mendiagnosisku dengan penyakit mental. Apa menurutmu hidupku sudah berakhir? Penyakit mental apa? Jessica, jangan buatku takut. Aku tidak bercanda, ini benar. Aku baru saja menangkap Sean berselingkuh. Aku hampir gila dan membunuhnya. Dokter bilang aku harus lebih banyak berdialog dengan orang lain, bersikap sopan. Tapi aku tidak bisa menahannya. Apa menurutmu perusahaan manapun akan mempekerjakan psikopat sepertiku? Jangan bicara omong kosong. Kamu yang terbaik. Ingat saja untuk bersikap wajar dan sopan lain kali. Siapa itu? Apa kamu tidak lihat aku sedang sedih? Sial, pria-pria ini sangat tampan. Nyonya, Ada apa, Nyonya? Nyonya, aku adalah pengawal pribadimu yang dikirim oleh kakekmu, Adam Law. Ya Tuhan, pria ini bahkan lebih tampan. Dia sempurna. Aku berharap bisa menyentuhnya. Mengikuti keinginan kakekmu, aku di sini untuk membawamu kembali ke Grey Group untuk mewarisi warisan. Apa? Mewarisi warisan? Apa mewarisi warisan? Ya. Aku mau pastikan lagi, Grey Group yang kamu maksud, yang selalu muncul di TV, aset miliaran, baru saja bekerja sama dengan perusahaan kemenangan? Ya, kakekmu masih punya 2 anak angkat, dan kamu satu-satunya garis keturunan langsungnya. Kamu harus kembali dan mengambil alih. Ya ampun, Bob bahkan berharap aku bisa memulai hidup baru di kehidupan lain. Tapi proyek yang sedang dikerjakan perusahaan kita saat ini bekerja sama dengan Grey Group. Cukup satu kata dari aku, dan mereka akan berlutut dan bersujud padaku. Aku tidak perlu bekerja lagi sepanjang hidupku. Tapi aku seorang yatim piatu. Aku tidak punya kakek. Mungkin orang-orang ini penipu? Kami bukan pembohong, ini kartu namaku. Kamu bisa cek di website resmi grup. Nona Grey, waktu singkat. Pemakaman kakekmu 1 jam lagi. Kamu harus ada di sana. Aku perlu memikirkannya. Kamu bisa berpikir di perjalanan. Tolong ikut aku sekarang. Baiklah, lagi pula aku seorang psikopat. Membunuh tidak ilegal. Siapa yang berani menyentuh aku? Aku akan bunuh siapapun yang mencoba. Bagaimana jika aku benar-benar menjadi nona muda Grey Group? Itu luar biasa. Uang dan status berdatangan. Tidak perlu khawatir soal sewa lagi. Oke, tunggu aku berkemas pakaian. Lalu aku akan pergi denganmu sekarang juga. Oke. Pak Lau, kenapa kakekku baru sekarang menemuiku? Orang tua itu punya alasannya. Tak ada gunanya menyelidikinya sekarang. Yang perlu kamu lakukan adalah memahami situasi. Ini informasi tentang 2 anak angkat. Yang tertua, David, tenang dan mantap, wajah keluarga, tapi kurang keberanian. Yang ketiga, Owen, sangat kuat, pernah memukul harimau sampai mati. Tapi dia pemarah, sebaiknya hindari konflik langsung dengannya. Menakutkan. Apakah lebih menakutkan daripada saat aku kambuh? David, kami telah berjuang untuk kakek selama bertahun-tahun. Kami sudah melalui tikaman dan tembakan. Sekarang dia sudah tiada, semua hartanya jatuh ke orang luar. Kamu setuju dengan itu?
Saya tidak ada keluhan. Kehendak kakek adalah hukum. Anak itu memiliki darah paling murni dari keluarga Grey. Tidak diragukan lagi. Darah paling murni, dia hanya yatim piatu yang tidak diinginkan, seorang pemula. Dia akan segera dimakan hidup-hidup oleh saingan kita. Singkatnya, apakah kamu rela melihat hasil kerja keras kakek dihancurkan olehnya? Aku tidak akan pernah setuju. Dia harus diusir. Owen, aku peringatkan kamu, jangan main-main. Nona muda sudah di sini. Kamu tepat waktu. Nona, sebaiknya kamu membakar dupa dan memberi hormat kepada kakek. Baik. Tunggu. Jadi kamu cucu perempuan kakek yang hilang di luar. Owen, ini ruang berkabung. Dia secara pribadi ditunjuk oleh kakek sebagai nona muda. Dengan penampilannya yang lemah dan rapuh, dia layak menjadi kepala dari perkumpulan naga. Apakah kamu pernah menyentuh pistol? Tahukah kamu berapa banyak mayat yang terkubur di bawahmu? Perkumpulan naga, mayat. Bukankah kamu bilang aku di sini untuk mewarisi perusahaan? Mewarisi perusahaan? Dengarkan, gadis kecil. Perkumpulan naga bangkit di atas gunungan mayat, meminum darah musuh kita. Setiap inci tanah di bawah kakimu basah oleh darah musuh. Yang harus kamu ambil adalah takhta di neraka, bukan kantor. Mengerti? Neraka? Ini bukan pekerjaan. Ini mengancam jiwa. Jadi aku seorang bos mafia. Sekarang kamu mengerti. Tapi sudah terlambat. Melihat kamu juga salah satu dari Grace, pergi dari sini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memimpin Dragon Society. Kedengarannya menakutkan. Tapi boleh aku tanya sesuatu? Silakan. Selama aku mewarisi ini, aku akan memiliki uang yang tak terbatas. Aku bisa membuat semua orang yang menggangguku bertekuk lutut di kakiku. Tentu saja, selain uang dan kekuasaan, seluruh dunia bawah dan dunia resmi kapital akan bergantung padamu. Tapi pertama-tama, kau harus hidup cukup lama. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Tuan Lau, tolong umumkan penerusnya secara publik. Aku akan mengambil posisi itu. Ya, Apa kamu tidak mengerti? Posisi ini dibangun di atas kematian yang tak terhitung. Itu akan merenggut nyawamu. Aku dengar kamu dengan jelas. Aku bisa melakukannya. Aku serius, karena aku pikir kemiskinan lebih menakutkan daripada kematian. Oke, jadi kamu tidak takut mati. Kalau begitu aku akan memberimu rasa dulu. Seseorang, bawakan aku meja. Lihat dengan saksama, pistol ini memiliki 6 peluru, tapi hanya satu yang asli. Siapapun yang mendapatkannya mati. Berani bermain? Apa yang perlu ditakutkan? Hanya sebuah nyawa. Bagus. Kamu lebih muda. Aku biarkan kamu menembak duluan. Oke. Nyonya, jangan. Nona, jangan. Owen, Nona muda adalah pewaris sah dari Pak Tua itu. Dia tidak butuh persetujuanmu. Kamu sengaja mempersulitnya. Lalu kenapa? Sebagai pewaris Grey Group, kamu berada di dua dunia, semua tentang siapa yang lebih kuat. Jika dia tidak punya nyali, apa hak dia untuk mewarisi Dragon Society? Baik. Karena kamu bersikeras bertanding, aku akan mewakilinya untuk menantangmu. Kamu hanya anjing keluarga Greyku. Jika Tuan tidak mendukungmu, apakah aku akan pernah memberimu muka? Kamu benar-benar menganggap dirimu hebat. Kamu makan makanan tuanmu. Berani-beraninya kau memukulnya? Dia hanya anjing penjaganya. Jadi kenapa jika aku memukulnya? Tapi kamu, jika berani, duduklah sendiri di meja. Jika tidak, keluar bersama anjing penjaga ini. Baik, ayo main. Jangan menangis jika kalah. Ayolah, aku sudah puluhan tahun di dunia ini. Kata-kataku adalah janji. Aku tidak pernah menjadi pecundang. Nona, jangan lakukan ini. Owen tidak pernah kalah dalam permainan ini. Banyak orang mati karena senjatanya. Banyak bisnis keluarga Grey dimenangkan dengan senjata ini. Karena kamu tahu aku akan mati. Kenapa kamu tetap maju di depanku?
Pak tua itu menyelamatkan hidupku. Aku berjanji padanya, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, kecuali aku mati. Jangan khawatir, keberuntungan keluarga Grey akhirnya jatuh padaku. Aku tidak percaya Tuhan akan membiarkanku mati semudah itu. Lagi pula, dia memukulmu. Aku akan membalasmu. Bukankah ini hanya soal keberanian? Aku akan bertanding denganmu. Itu tembakan pertama. Dan kamu sudah takut, kamu tidak berguna, keponakanku. Giliranmu. Owen, hentikan saja. Dia adalah pewaris yang sah. Kenapa kamu harus main-main? Apa maksudmu main-main? Harta milik orang tua itu, kami mengikutinya dengan darah dan keringat. Kenapa diberikan kepada wanita lemah ini? Aku tidak yakin. Ruki kecil, dengar, permainan sudah dimulai. Jangan mundur. Giliranmu. Kosong lagi. Peluang 1/6 menjadi 1/4. Apakah tembakan berikutnya? Kamu takut? Jika kamu takut, berlutut dan minta ampun. Panggil aku paman, katakan aku salah, dan keluar. Aku akan pura-pura kamu tidak pernah datang. Siapa bilang aku takut? Aku hanya punya satu nyawa. Aku tidak percaya aku senaas itu. Nyonya, Tuan Lau, jika aku benar-benar mati, tolong rawat anjingku. Kamu beruntung. Keponakanku yang baik, berikan aku pistolnya. Tembakan keempat. Kamu tahu, bagian paling menakutkan dari permainan ini bukan saat peluru ditembakkan, tetapi saat kamu menarik pelatuk. Kamu tidak pernah tahu apakah kematian akan menyapa dalam detik itu. Dua tembakan tersisa. Peluang 1/6 sekarang menjadi setengah. Keponakanku yang baik. Apakah menurutmu peluru ini akan mengenaimu di ronde berikutnya? Atau meninggalkannya untukku? Apa kau pikir peluru ini akan mengenaimu di ronde berikutnya? Atau biarkan untukku? Setengah-setengah. Apa aku benar-benar akan mati di sini seperti ini? Di hari pertamaku kembali. Berisik sekali. Tembak mereka semua. Aku belum bisa kambuh. Jessica, tenang. Ambil, sekarang giliranmu. Atau kau bisa berlutut dan memohon padaku. Aku mungkin akan mempertimbangkan membiarkanmu kalah dengan anggun. Memohon padamu? Paman, dulu aku pikir kemiskinan lebih menakutkan daripada kematian. Tapi sekarang aku sadar yang lebih buruk dari kematian adalah menjadi sepertimu. Hidup seperti anjing gila yang menggeram tapi menganggap dirimu singa. Kau! Tembakan ini aku persembahkan untukmu. Karena yang kau pelajari selama puluhan tahun hanyalah cara menakut-nakuti orang. Ya Tuhan, satu tembakan tersisa. Tidak diragukan lagi, yang ini akan mematikan. Owen sudah berburu elang selama bertahun-tahun, tapi akhirnya dipatuk seekor. Tembakan terakhir. Giliranmu, Paman. Giliranmu, Om. Kau... Om. Tolong. Keluarga Grey tidak pernah menerima pengecut. Atau apakah Owen yang hebat, yang sudah puluhan tahun berada di dua dunia, sebenarnya seorang pengecut? Kau memprovokasiku? Bukan provokasi. Hanya mengingatkan, semua orang melihat. Keluarga Grey tidak pernah takut mati. Kau bilang begitu kan? Owen, cukup.
Ini aula tuan tua, bukan tempat untuk mempertaruhkan nyawa. Jangan sentuh itu. Jangan kau sentuh itu. Ini permainanku hari ini. Jika itu permainanmu, maka tembaklah. Kau tadi begitu sombong, sekarang kau takut mati. Kau tidak berani menembak. Siapa bilang aku tidak berani? Tembak saja, atau aku harus melakukannya untukmu? Nyonya, bagaimanapun kita keluarga. Dan ini pemakaman kakek. Mengapa tidak kita lupakan saja hari ini? Ya, Nyonya. Aku pikir Owen tidak bermaksud buruk. Dia hanya pikir kau masih muda dan khawatir kau tidak bisa mengurus bisnis keluarga. Dia ingin mengujimu. Benar, Owen hanya khawatir. Lagi pula, Menumpahkan darah di pemakaman itu sial. Lupakan saja. Tidak. Tidak, aku tidak bisa mengurus bisnis keluarga. Dia jelas menganggap aku muda dan tidak punya dukungan. Kecuali dia berlutut di sini, di depan semua orang dan meminta maaf padaku. Dan bersumpah mulai sekarang untuk mengikuti perintahku. Jika tidak, hari ini dia bayar dengan nyawanya. Owen bersujud dan minta maaf. Kamu salah hari ini, cepat. Ya, Owen berlutut dan minta maaf. Berlutut. Orang tua itu membesarkanmu sejak kecil. Nona muda bersedia membiarkanmu hidup. Bukankah dua hutang itu sebanding dengan kamu bekerja untuk keluarga Grey? aku salah hari ini. Nona, aku salah. Aku menyinggungmu. Mulai sekarang, hidupku milikmu. Atas pertobatanmu yang tulus, aku maafkan kamu. Mulai sekarang, aku berharap kalian semua akan setia membantu aku. Nona, jangan khawatir. Aku bersumpah hidup dan mati bersama keluarga Grey. Kami juga rela berbagi hidup dan mati. Kami akan setia padamu. Bagus. Kenapa kamu tidak mengundangku ke acara semeriah ini? Kenapa kamu tidak mengundangku ke acara yang meriah seperti ini? Jaws, ini pemakaman keluarga Grey. Siapa yang biarkan kalian bajingan geng mantis masuk? Keluar! Ya, keluar sekarang. Keluar? Tenang, kawan. Kita semua saudara geng. Kurasa ini adalah milik lelaki tua itu, cucu perempuan yang berharga yang selama ini kamu cari. Dia cantik. Tapi aku penasaran apakah dia bisa menghadapi badai di dunia kita. Jaws, jika kamu datang untuk berduka, bakar dupa. Jika kamu datang untuk cari masalah, keluarga Grey belum mati. Adam, kamu anjing penjaga tanpa majikan, tapi gonggonganmu keras. Aku datang hari ini hanya untuk dua hal. Pertama, memberi penghormatan kepada Tuan Grey. Kita sudah bertarung bertahun-tahun, sekarang dia mati, saatnya selesaikan urusan. Kedua, menjemput seseorang. Bos kami bilang Tuan baru Grey masih muda dan tidak tahu aturan. Jadi, dia minta nona muda itu tinggal bersama kami beberapa hari, belajar cara kerja dunia bawah di ibu kota, dan diskusikan cara membagi. Warisan Tuan Grey? Membagi harta kakekku? Sejak kapan orang luar punya suara? Gadis kecil itu punya nyali, tapi di dunia kita yang penting adalah kekuatan. Bersikap keras tidak akan berhasil. Jika kamu patuh ikut kami hari ini, secara sukarela serahkan 3 dermaga timur dan 12 pabrik di Jalan Barat, dan gabungkan perhimpunan naga ke dalam geng mantisku mulai hari ini. Kamu Setuju. Dan kamu bisa keluar dengan selamat. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jika tidak, aku akan ubah ruang dukamu menjadi kuburan dan kubur seluruh keluarga Grey. Jika tidak, ke kuburan dan kubur seluruh keluarga Grey. Beraninya kau. Beraninya kau bicara sombong. Apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau baru saja ingin mengajariku aturan? Baik, mari ikuti aturan jalanan. Apa permainanmu? Aturan jalanan. Lihat siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih nekat.
Senjata api soal keberuntungan. Pisau menunjukkan keahlian sejati. Geng mantismu suka bicara dengan pisau. Mari bermain pisau hari ini. Belati? Gadis kecil, kau bahkan belum pernah melihat pisau kan? Itu yang kau sebut pisau? Pisau bukan soal ukuran. Ini soal apakah yang memegangnya berani mengeluarkan darah. Atau kau hanya mengandalkan jumlah? Takut dengan belati sederhana? Takut? Saat aku memotong orang, kau masih bermain boneka. Baik, karena kau ingin bermain pisau, aku akan main. Jangan bilang aku mengintimidasi wanita. Kau yang buat aturan. Aturannya sederhana. 3 tusukan langsung ke titik vital. Hanya tusuk, tidak tebas sampai darah muncul. Siapa yang mengelak dulu, lari dulu, jatuh dulu akan dilempar keluar pintu itu. Tentu, kau juga bisa menolak. Kalau begitu tolong bawa orang-orangmu dan keluar lewat jalan masuk tadi. Menarik, gadis kecil. Jangan kira mengubah permainan membuatku takut. Ayo lakukan ini. Aku ingin melihat berapa banyak tusukan yang bisa ditahan oleh kulit lembutmu. Pisau pertama. Gunakan meja sebagai batas. Kita berdua menusuk lengan kiri kita bersamaan. Ujungnya hanya menyentuh meja. Kamu berani? Silakan duluan. Ayo! Ronde pertama seri. Lanjut. Tentu. Ronde kedua. 2 inci ke perut kiri. Pisau tetap tertancap. Siapa yang mencabutnya duluan? Atau jatuh duluan, kalah? Nyonya, jangan lakukan itu. Nyonya, 2 inci di perut itu fatal. Kita tidak bisa bersaing dengannya. Nyonya, jangan. Siapa yang mencabut duluan atau jatuh duluan kalah. Baik, terserah kamu. Baiklah, sesukamu. Nyonya, Takut? Aku menunggumu. Atau cuman segitu nyalimu? Kamu benar-benar gila. Aku mengaku kalah ronde ini, gadis kecil. Ingat, ini urusan geng mantis. Tidak akan selesai begitu mudah. Kami akan segera kembali. Kamu akan celaka. Ayo. Berhenti. Kau melukai putri kami dan mau pergi? Kamu pikir keluarga Grey itu apa? Apa maksudmu? Mau berkelahi? Betul. Sejak kapan keluarga Grey kita menjadi tempat di mana geng mantis kecil bisa datang dan pergi sesuka hati? Kamu akan berlutut dan meminta maaf kepada nona muda hari ini. Atau kamu tidak akan pergi? Ya, berlutut dan minta maaf. Ya, berlutut. Berlutut dan bersujud, apa kau pantas? Bajingan, ulangi. Cukup, semua berhenti. Kukira siapa? Ternyata nona muda yang baru saja menusuk dirinya sendiri, yang hampir mati. Ada apa? Jangan bilang kau ingin menggunakan tubuhmu itu untuk membuatku minta maaf. Tubuhku? Kalau begitu kau meremehkanku. Biarkan aku mengingatkanmu dengan baik. Aku punya temperamen yang buruk. Jika kau minta maaf sekarang, mungkin aku akan memaafkanmu. Jika tidak, kau tanggung akibatnya. Ya ampun, itu menakutkanku. Kalian semua dengar itu? Benda lemah yang bisa diterbangkan angin ini menyuruhku menanggung akibatnya.
Gadis kecil, dengan penampilanmu, apa kau bisa memegang pisau? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau akan segera tahu apakah aku bisa memegangnya. Hari ini pemakaman kakek, aku tidak ingin melihat darah. Jadi aku peringatkan kau. Minta maaf sekarang atau... Cukup, kau ingin aku minta maaf? Baiklah, kau berlutut dulu dan jilat sepatuku bersih, lalu merangkak di bawah selangkanganku. Mungkin aku akan pertimbangkan minta maaf padamu saat itu. Bagaimana? Kamu cari masalah. Aku bilang sekali ini saja, minta maaf sekarang. Minta maaf? Ngimpi. Dasar bajingan tak berguna. Beraninya kau suruh aku minta maaf? Kau bilang akan membuatku menyesal? Ayo, aku di sini. Kalau kau punya nyali, sentuh satu helai rambutku. Kau yakin? Ya, aku yakin. Ayo, coba. Ingat. Kau hanya pelacur yang membuka kakinya untuk menyenangkan laki-laki. Kau tidak berguna. Kau pengecut sejak lahir. Bunuh dia, bunuh dia. Pengecut, kenapa? Kau tidak berani sekarang. Ayo, kepalaku ada di sini. Kalau kau berani, lakukan. Lakukan. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Tanganku. Tanganku. Tuan, apa kau baik-baik saja? Kau yang mencari masalah. Bunuh wanita gila ini. Balaskan Tuan, bunuh dia. Lindungi nona muda. Saudara-saudara perkumpulan naga, ayo hancurkan para bajingan ini. Ayo. Nona, situasi sudah teratasi. Itu hanya bunganya. Kembali dan sampaikan pada bosmu. Jika dia berani ikut campur urusan keluarga Grey lagi, aku akan ambil lebih dari sekadar lengan ini. Kita lihat saja. Ayo. Keluar. Nona. Tuan Lo, apa aku baru saja membunuh seseorang? Tidak apa-apa, Nona. Mereka yang memprovokasi Nona duluan. Nona melakukan hal yang benar. Benarkah? Tapi darahnya begitu banyak. Sakit. Nona. Nona, hubungi Senai Muslamban. Dia tidak bisa bertahan. Tetaplah bersamaku. Kamu bilang akan membuat mereka menyesali. Bahwa kamu tak bilang ingin menjadi kepala neraka. Ya, kamu tidak bisa jatuh di sini. Anjingmu masih menungguimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Aku belum mengambil alih keluarga Grey. Belum menghabiskan 1 sen pun. Bertahanlah, ku mohon. Nyonya, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Sialan, bajingan Jaws itu. Aku akan membawa anak buahku dan melawan mereka. Oke, jangan cari masalah. Dengan insiden besar seperti hari ini, sebelum kamu bisa mengejar mereka, mereka akan menyerang balik lebih dulu. Terus kenapa? Aku tidak takut pada mereka. Paling parah, kita bertarung sampai mati.
Tapi keluarga Grey sekarang kacau. Nona muda terluka begitu tiba. Ini bukan waktunya untuk pertarungan frontal. Lalu kapan? Hanya menunggu mereka menyerang kita? Menurutku kita langsung serang saja. Kamu terlalu lama duduk di kantor. Terlalu takut mati. Kamu... Jangan khawatir, tuan-tuan. Dengan nona muda di sini, keluarga kita tidak akan pernah kalah. Kita harus percaya padanya. Semoga dia baik-baik saja. Dia satu-satunya yang bisa membalikan keadaan. Dokter, apakah nona muda baik-baik saja? Operasinya berhasil, tapi kondisinya masih kritis, butuh istirahat lebih. Terima kasih, terima kasih. Dari wajahnya aku bisa lihat, gadis ini beruntung. Dia tidak akan mati. Baiklah, cukup. Sekarang dia sudah kembali. Langit di atas ibu kota akan berubah. Kamu sampah yang tidak berguna. Aku sudah bilang untuk membersihkan kekacauan itu, bukan untuk pamer di depan gadis kecil itu. Dan kamu berani kembali dengan utuh? Bos, bukan aku tidak berguna. Kamu tidak melihat itu. Dia tidak normal, dia gila. Masih membuat alasan. Kalau kamu tidak kehilangan lengan, akan kulempar kamu ke laut untuk memberi makan hiu sungguhan sekarang. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi bos, kita kehilangan muka hari ini. Kita tidak bisa diam saja. Sial, kita harus merebut kembali apa yang hilang. Orang tua keluarga Grey baru saja meninggal, dan gadis kecil itu di rumah sakit. Sementara Dragon Society tidak punya pemimpin, kita bisa mencuri mitra-mitra utama mereka. Mitra? Haruskah kita bunuh mereka? Apa kamu bodoh sekali? Kita di masyarakat yang taat hukum sekarang, membunuh tidak populer. Memotong jalur hidup mereka lebih menyakitkan daripada memotong mereka. Kamu hebat, ambil mitra mereka. Saat bisnis mereka bocor, kita tidak perlu angkat jari, mereka akan runtuh sendiri. Kamu tahu itu, cepat lakukan. Aku pergi sekarang. Aku yakin mitra-mitra itu akan dengan senang hati bekerja sama dengan kita. Apa katamu? Semua mitra yang dulu bekerja sama dengan kita, dalam semalam, mereka semua pindah ke Mantis Gang? Ya, Baik. Aku tahu. Ada apa, David? Baru saja beberapa klien utama menelepon, bilang semua mitra utama kita sudah mengakhiri kerjasama. Apa bajingan itu? Selama bertahun-tahun, keluarga Grey kita tidak pernah memperlakukan mereka dengan tidak adil. Sekarang kita dalam masalah, mereka lari lebih cepat dari anjing. Aku akan bawa anak buahku dan bunuh mereka. Owen, pedagang hanya mencari untung. Mengakhiri kontrak itu normal. Tapi bisakah kamu berhenti membuatku masalah? Apa yang kamu mau? Kamu ingin keluarga kita gagal? Jessica sudah bangun. Jessica sudah bangun. Dia sudah bangun. Nona, kamu bangun tepat waktu. Bajingan geng Mantis itu, saat kamu di rumah sakit, mulai merusak fondasi kita. Victory Freight di Pelabuhan Timur. Pemasok minuman untuk 12 klub di West Street, Golden Group, dan 3 pemasok logistik utama di South Street, semua mengirim surat pemutusan kontrak pagi ini. Owen, Nona masih terluka. Bisakah kau tidak membahasnya sekarang? Aku juga tidak mau, tapi api sudah di depan mata. Ini mempengaruhi puluhan ribu karyawan dan saudara kita. Nona, katakan saja sepatah kata, dan aku akan membawa saudara-saudaraku untuk membawa mitra yang tidak setia itu ke sini dan lihat apakah mereka berani. Owen. Paman, silakan duduk. Aku tidak bisa duduk. Duduk. Paman, tolong ceritakan apa yang terjadi. Sama seperti yang dikatakan Owen. Aku mendapat kabar bahwa Daniel berhasil membajak mitra lama kita tidak hanya dengan uang dan janji, tetapi terutama karena mereka pikir kau terlalu muda dan berisiko untuk diajak bekerja sama. Mereka hanya mau uang. Paman, Tuan Lau, apa yang kau ketahui tentang situasi geng Mantis? Dari penyelidikan kami, bos dari Victory Freight memiliki sejumlah barang khusus yang ditahan bea cukai bulan lalu.
Geng Mantis membantunya keluar, jadi sekarang mereka punya tekanan padanya. Adapun Tuan Lee dari Golden Group, putranya memiliki utang judi besar di luar negeri, Daniel melunasinya. Jadi bukan mereka tidak mau bekerja sama dengan kita, mereka tidak berani tidak bekerja sama. Ya, Daniel bertaruh bahwa kita tidak akan menghadapinya secara langsung sekarang. Jika kita menggunakan kekerasan untuk menekan mitra-mitra itu, yang lain akan kehilangan semangat. Reputasi keluarga Grey kita akan hancur. Tanpa jasa pengiriman barang, pelabuhan akan lumpuh setengahnya. Tanpa pemasok alkohol, klub malam akan tutup dalam 3 hari. Pikirkan semua keluarga yang bergantung pada kita. Om, kamu benar, tapi kita tidak bisa menggunakan caramu. Kekhawatiran Om juga benar, kita tidak bisa menggunakan kekerasan sekarang. Om, tolong, sebagai sesepuh keluarga dan wakil presiden grup, undang mitra bisnis itu untuk bicara. Apa yang harus kita bicarakan? Bicara baik-baik dengan mereka. Di saat seperti ini, bicara baik-baik. Om Owen, Duduk. Nyonya, Anda sekarang menjadi kepala keluarga Grey. Kami akan lakukan sesuai perintahmu. Jaga dirimu. Saya akan lakukan segera. Tuan Lau, Anda bekerja dengan Om. Gunakan semua sumber daya untuk mencari tahu keberadaan terbaru, situasi keluarga, dan status keuangan ketiga bos itu. Semakin detail, semakin baik. Terutama masalah paling mendesak mereka. Kita perlu mengatasi akar masalahnya. Dimengerti. Nyonya, bagaimana dengan saya? Apa yang perlu saya lakukan? Nona, bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Paman Owen, ada sekelompok pelaut di bawahmu. Barang-barang khusus yang disita bea cukai, carilah cara untuk membuatnya hilang atau ubah menjadi sesuatu yang lain. Buat kekuatan geng Mantis menjadi tidak berguna. Baik, potong sumbernya. Aku akan mengaturnya segera. Aku pastikan bersih agar mereka tidak bisa melacaknya ke kita. Bagaimanapun, kali ini aku akan bicara baik-baik dengan mitra-mitra itu dan menjelaskan ketulusan serta batas bawah kita. Jika mereka mengalah, baik. Jika mereka tidak melihat jalan keluar, biarkan mereka melihat apakah tuan baru dari perkumpulan naga hanya tahu cara bicara baik-baik. Ya, kami akan segera mengaturnya. Kakek, akhirnya aku mengerti. Kenapa kau tidak membawaku pulang lebih cepat? Tanggung jawab keluarga sangat berat. Ini aku. Merunduk. Teman-teman, ayo pergi. Teman-teman, kerjakan tugasmu dengan baik. Ayo pergi. Kami merekrut beberapa mitra utama keluarga Grey, dan mereka tidak merespon sama sekali. Ya bos, orang-orangku sudah mengawasi tidak ada pergerakan. Itu aneh, terus awasi. Beritahu aku segera jika ada perubahan. Ya bos. Kau tuh melanggar janji dan merobek kontrak. Sekarang berlutut di depan nona muda dan minta maaf. Kau bahu melanggar janji dan merobek kontrak. Sekarang berlutut di depan nona muda itu dan minta maaf. Tuan Lau, letakkan pistolnya. Kita di sini untuk berdiskusi bisnis, bukan menagih utang. Tuan Wayne, Tuan Lee, Tuan Cooper, dan semua paman, lantainya dingin, silakan berdiri dulu. Hari ini aku sudah menyiapkan anggur, mari minum sambil bicara. Maaf, anak buahku sedikit kasar, aku minta maaf. Tidak, tidak. Ini pertemuan pertama kita. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku Jessica, pewaris baru keluarga Grey. Mulai sekarang aku yang bertanggung jawab. Semua kerja sama kalian akan langsung melalui diriku. Kamu? Tapi kami sudah menghentikan semua kerjasama. Ya tidak ada kerjasama lagi. Benarkah?
Para paman, jangan panik. Aku tahu kesulitan kalian. Jadi sebelum kalian datang, aku sudah menyuruh seseorang mengurus semuanya. Dan semuanya beres. Apa? Semua barangku di Bea Cukai Gudang 3 hilang. Apa? Semua barang saya di Bea Cukai Gudang 3 hilang. Adik laki-laki saya berhutang 12 juta di kasino. Semua sudah lunas. Dia sudah di pesawat pulang ke rumah. Dan akun-akun palsu yang saya buat bersama dengan voucher asli sudah ditemukan. Jadi Anda menggali kesalahan kami untuk memaksa kami bekerja sama? Ya, pertama, Pak Wayne, barang-barang di laut itu semuanya terbakar. Janji geng mantis untuk membantu Anda tidak ada gunanya. Tapi perjanjian Anda dengan mereka masih berlaku. Sekarang barang-barang itu hilang. Seseorang harus menanggung kerugian. Menurut Anda siapa yang akan mereka salahkan? Ini. Kedua, Pak Lee, hal-hal yang dibantu geng mantis untuk Anda? Sepertinya mereka tidak mau melepaskan Anda. Mereka bisa menggunakannya untuk membantu Anda, atau mereka bisa menggunakannya untuk menghancurkan Anda. Sedangkan untuk Pak Cooper, perusahaan Anda telah membuat beberapa akun palsu selama 3 tahun terakhir. Saya memiliki voucher asli dan petunjuk pelaporan. Lihat, geng mantis memiliki pengaruh pada Anda. Mereka memaksa Anda. Tapi saya, ketika Anda melawan saya, hal pertama yang saya lakukan bukanlah balas dendam. Saya menyelesaikan masalah Anda. Jadi, siapa musuh dan siapa teman yang dapat dipercaya harus jelas. Bagaimana kami tahu ini bukan sekadar omongan manis? Ya, sepertinya kau hanya gadis 20-an. Bagaimana mungkin kau bisa memimpin Dragon Society? Benar. Diam. Saya mengerti kekhawatiran kalian. Karena itu, ucapan saya tadi bertujuan untuk menyadarkan kalian semua sebagai junior yang memberikan hadiah. Menyadarkan apa? Kami tidak percaya. Kau hanya gadis muda dengan omongan. Kau ingin kami mempertaruhkan segalanya, harta kami, masa depan saudara-saudara kami padamu. Mustahil. Ya, benar-benar mustahil. Kau harus tahu kami tidak sendiri. Ini menyangkut penghidupan puluhan atau ratusan keluarga. Satu langkah salah dan kami hancur. Nona Grey, jangan tersinggung. Geng mantis itu kejam. Tidak ada dendam yang tak terbalas. Begitu kami memihakmu, mereka akan menjadi liar. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Dengan posisimu saat ini, kau bahkan belum mengamankan posisimu sebagai ketua. Bagaimana kau bisa melindungi kami? Dia benar. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kau bahkan belum bisa memegang kursi ketua dengan kuat. Bagaimana kau bisa melindungi kami? Ini bukan kerjasama. Ini mendorong kami ke dalam lubang api. Tepat. Sepertinya kalian tidak mau mendengar akal sehat. Kau pikir aku muda dan pundaku terlalu lemah? Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan kemampuanku. Kalau begitu, biarkan saya tunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Tunjukkan apa? Saya sudah periksa. Anda hanyalah karyawan biasa. Dipecat karena tidak bekerja dengan baik. Itu saja. Apa yang bisa Anda lakukan? Lucu sekali. Saya tidak mampu. Ini karena Anda belum pernah benar-benar melihat kekuatan saya. Tuan-tuan, senjata ini dan aturannya. Inilah yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Magazin 6 peluru, 501 peluru asli. Sekarang hanya tersisa 1 peluru di senjata. Saya akan menarik pelatuk 5 kali. Setelah 5 tembakan, jika saya masih berdiri di sini berbicara dengan Anda, maka itu membuktikan bahwa saya adalah seseorang yang bahkan Raja Neraka pun tidak akan mengambil. Apakah saya bisa mempertahankan wilayah keluarga Grey dan melindungi Anda? Itulah satu-satunya bukti yang bisa saya berikan. Nyonya, Anda tidak bisa. Kita masih punya waktu. Kita bisa menggunakan cara lain. Anda tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Ya, Nona Grey, tolong jangan lakukan itu. Kita bisa membicarakan kerjasama di lain hari. Tolong letakkan dulu senjatanya. Ya, Nona Grey, jika sesuatu terjadi padamu, bahkan jika kita lolos, kita akan kehilangan muka di dunia bawah. Lupakan saja. Nona Grey, kau punya keberanian tapi hidup bukan lelucon. Kami sudah melihat tekadmu. Jangan lakukan ini. Tuan Lau mundur. Aku percaya pada diriku sendiri. Jika aku mati, itu takdirku. Tuan Lau, aku tidak akan menyulitkanmu. Jika aku tidak mati, maka mulai sekarang, perkataanku adalah hukum yang harus kau patuhi. Di pihakku, aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Grey untuk melindungimu. Jika ada yang ragu-ragu,
Nyonya, saya yakin jika kau bisa melewati ini hari ini, saya tidak hanya akan menandatangani kerjasama, saya akan mengikutimu mulai sekarang. Setuju. Saya akan mengikutimu, Nyonya. Tolong berikan perintahmu, Nyonya. Baik, kau yang mengatakannya. Kakek, jika kau melihat dari surga, tolong lindungi aku kali ini. Kakek, jika Anda melihat dari surga, lindungi aku kali ini. Tembakan pertama. Neraka belum terbuka. Nyonya, Tembakan kedua. Sepertinya aku beruntung. 3 tembakan lagi. Apakah aku mati atau tetap berdiri tergantung pada 3 berikutnya. Nyonya cukup, benar-benar cukup. Kami menyerah, kami akan bekerja sama. Nyonya, ini hanya bisnis. Kenapa sampai sejauh ini? Ini bukan bisnis, ini aturannya. Jika aku tidak melepaskan 3 tembakan ini, siapa yang akan benar-benar mendengarkan aku? Sepertinya Raja Neraka tidak menginginkanku hari ini, dan surga tidak menginginkanku. Mulai sekarang, apa yang aku katakan adalah aturan. Kerjasama kita efektif. Selamat datang di Dragon Society. Kamu sekarang salah satu dari kita. Saya terkesan, saya akan mengikuti Nona Muda, kami yakin. Sekarang, aku sudah memberikan hadiahku dan menunjukkan kekuatanku. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Selanjutnya, kita ikuti aturan jalanan. Kita perlu melakukan sesuatu yang nyata. Tuan Lo, tolong keluarkan kontraknya. Setelah kamu menandatangani kontrak ini, keselamatanmu benar-benar terikat dengan keluarga Grey. Tapi jika kamu ingin mundur, pintunya ada di sana. Aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan menghalangimu. Tapi begitu kamu keluar dari pintu itu, apakah kita teman atau musuh tidak akan ditentukan oleh emosi malam ini. Nyonya, aku telah melihat hari ini apa arti sebenarnya menjadi orang hebat. Kontrak ini aku tanda tangani. Kuharap kau tak akan pernah ingkar. Jangan pernah ingkar kontrak. Selamat datang di perkumpulan naga. Mulai sekarang, kita berada di pihak yang sama. Apa katamu? Gadis Grey itu membuat semua mitra mundur dan kembali ke pihaknya? ya bos. Bukan hanya itu, mereka menandatangani perjanjian keanggotaan dan secara resmi bergabung dengan perkumpulan naga. Kita tidak bisa merekrut mereka sekarang. Sialan. Gadis kecil itu punya kemampuan. Aku meremehkannya. Bos! Kenapa kita tidak menyingkirkan mitra bisnis itu saja? Bodoh. Begitu mitra-mitra itu mati, itu hanya akan memaksa mitra lain ke sisinya, membuat keadaan lebih buruk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menunggu sampai dia benar-benar berkuasa dan datang untuk kita. Tentu tidak. 7 hari dari sekarang adalah upacara gadis itu untuk mewarisi kekuatan keluarga Grey. Pada saat itu kita kumpulkan semua geng lainnya dan kepung dia di upacara pewarisan. Pastikan dia tidak pernah menjadi penerus keluarga Grey. Tapi kekuatan lain, bagaimana mungkin mereka setuju bersekutu dengan kita? Terutama geng harimau itu selalu berselisih satu sama lain. Membujuk mereka bergabung akan sulit. Sulit? Itu karena kamu tidak tahu kelemahan mereka. Lakukan dengan caraku dan mereka semua akan setuju. Oke bos, aku akan menghubungi semua geng sekarang. Kurang ajar kamu ingin melawanku. Aku akan memastikan kamu dimakan sampai tulang terakhir. Informasinya sudah dikonfirmasi. Joss bolak-balik ke kedai Taejun di barat, tempat pertemuan umum para geng. Orang yang dia hubungi termasuk master kedua geng harimau, master bot dari dermaga dan arbiter netral selama ini Tuan Hall. Daniel sedang memasang jebakan untukku. Kapan? 7 hari dari sekarang pada upacara suksesi resmimu. Mereka memilih waktu yang tepat. Hari itu akan ada banyak tamu nama besar dari dunia bawah dan dunia legal. Jika dia menjatuhkanku di depan semua orang, keluarga Grey akan hancur. Dia akan menelan potongan lemak terbesar sekaligus.
Nyonya, haruskah kita bertindak lebih awal atau memperkuat keamanan? Kita harus mengerahkan semua tenaga yang ada. Nyonya, haruskah kita bertindak lebih awal atau memperkuat keamanan? Kita harus mengerahkan semua tenaga yang tersedia. Menghadapinya secara langsung akan menguntungkannya. Dia ingin kita mengubah upacara menjadi keributan. Biarkan semua orang melihat bahwa kepala keluarga Grey adalah hanya orang gila yang hanya tahu cara bertarung. Kau tahu apa yang lebih kuat dari menghancurkan rencana dengan kekerasan? Tolong beritahu saya, Nyonya. Ini memastikan bahwa pisau mereka sendiri mengenai leher mereka sendiri sebelum sempat dihunus. Daniel ingin menyatukan yang lain dengan paksaan dan suap. Apa yang bisa dia berikan tidak bisa kuberikan. Pengaruh yang dia miliki, mengapa tidak bisa kujadikan kentang panas dan meneruskannya kepada orang-orang yang dia coba tarik ke sisinya? Maksudmu membuat mereka melawan kita? Aku ingin kau lakukan beberapa hal sekarang juga. Nyonya, kau ingin pergi sendiri menemui pemimpin geng harimau. Tidak, itu mah terlalu berbahaya. Sikap mereka itu tidak jelas. Bagaimana jika... Apa yang kau takutkan? Semakin tidak mungkin musuh tampaknya bekerja sama, semakin ia menyembunyikan terobosan tak terduga. Daniel pikir dia bisa menjaringku. Tapi akan kurobek. Baik, akan segera kulakukan. Nyonya, kesehatanmu. Ini tidak fatal. Pergi. Aku harus menunggu. Aku tidak bisa tenang sekarang. Aku ingin semua orang melihat dengan jelas apa yang terjadi ketika kau memprovokasi psikopat, terutama yang memegang chip di tangannya. Ini adalah divisinya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak setuju. Kita semua berkontribusi pada pengepungan ini dari grup Grey. Jadi mengapa yang paling menguntungkan Trinity Hall diberikan kepadamu? Benar, aku punya puluhan ribu orang Trinity Hall ini. Harus menjadi milikku. Tepat. Jika kau ingin kami bekerja sama, kau harus menunjukkan ketulusan yang nyata. Kau sudah memakan semua daging terbaik. Kenapa kami harus mengikutimu? Benar? Ya. Semuanya jangan khawatir. Aku hanya bicara saja. Lihat, ada banyak aula lain di bawah Dragon Society. Semua aula ini menguntungkan. Lagi pula, gang Cloud yang berkeliaran di dermaga itu seperti memberi sayap pada harimau. Masuk akal. Tentu saja, Dragon Society ini memang penuh dengan keuntungan besar yang tinggal dibagi. Tapi apakah kau benar-benar bisa mengambilnya adalah masalah lain. Bagaimana kau membaginya, aku tidak peduli. Tapi aku punya satu permintaan. Kota Everbright yang menjadi milik Dragon Society harus jatuh ke Tiger Gangku. Kalau tidak, tidak ada gunanya dibicarakan. Tuan, jangan terburu nafsu. Mari kita bicarakan. Tuan, ada tamu terhormat. Siapa? Nona Grey, putri dari keluarga Grey. Nona Grey, putri muda keluarga Grey. Tuan, wanita ini hanya membawa satu orang. Haruskah kita bunuh dia saja selagi kita punya kesempatan? Wanita ini pemberani. Lihat dulu apa yang dia rencanakan. Tinggalkan kami. Baik. Tuan, senang bertemu denganmu. Nona Grey, kamu pemberani. Berani datang ke geng harimau saya sendirian. Tidakkah kamu takut tidak akan pernah keluar? Kamu baru saja keluar dengan paksa dari kedai teh Juni, dengan pamer kekuatan besar. Jika aku takut, aku akan bersembunyi di rumah sakit sekarang, bukan duduk di sini minum teh tamu Anda. Kamu tahu banyak. Bukan aku tahu banyak, tapi rencana Daniel sangat jelas sehingga seluruh jalan bisa melihatnya. Membagi hasil rampasan, trik lama menggunakan serigala untuk mengalahkan harimau. Tapi kota Everbright yang kamu inginkan, apakah dia benar-benar akan memberikannya padamu? Jangan bertele-tele. Katakan saja apa yang kamu mau. Baik, aku tidak ingin kamu mengkhianati siapapun. Aku tidak meminta bantuanmu. Aku hanya ingin meminta kamu untuk menyelesaikan 3 urusan.
Pertama, orang-orang yang disatukan Daniel hanya sekumpulan bajingan yang tidak setia. Bahkan jika kamu berhasil menjatuhkanku, akan ada pertikaian internal dan pertumpahan darah saat membagi hasil rampasan. Macanmu memiliki akar yang kuat. Untuk apa ikut campur dalam kekacauan ini dan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri? Kedua, Daniel itu kejam, tidak tahu berterima kasih, dan sangat pandai menyikut orang. Dia belum setuju untuk memberikan Everbright padamu, dan bahkan jika dia setuju, apa kau pikir dia akan membiarkanmu menjadi satu-satunya? Ketiga, masa depan. Paling banter Daniel bisa memberimu sisa-sisa rampasan. Tapi yang bisa kuberikan padamu adalah kerjasama yang jelas tertulis dalam kontrak. Kepentingan bersama Naga Society dan Macan selama 3 tahun ke depan di masa depan angkutan dermaga. Kedengarannya bagus, tapi posisimu tidak stabil. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Apa yang bisa kau tawarkan untuk menjamin masa depan? Siapapun bisa bicara besar. Ini adalah perjanjian aliansi antara keluarga Grey dan Golden Group, Wayne Enterprises, dan 7 kamar dagang lokal lainnya, yang resmi ditandatangani kemarin. Jaringan dan saluran mereka terikat erat dengan keluarga Grey. Itulah sumber kepercayaan diriku yang pertama. Sedangkan yang kedua, aku berani masuk ke tempatmu hanya dengan 1 orang. Itu sendiri sudah menjadi jawabannya. Aku bertaruh bahwa kamu dan Tuan Macan bukanlah orang bodoh yang picik, yang senang dijadikan umpan meriam. Aku tidak memintamu memutuskan sekarang. Dalam 7 hari, pada upacara suksesiku, Macan akan berdiri di sisiku. Tidak peduli bagaimana keadaan berubah, syarat yang kujanjikan hari ini akan dipenuhi. Dunia bawah tanah bukanlah papan catur. Ini bukan soal siapa yang menghitung paling baik. Terlalu banyak variabel, terutama sekarang. Semua orang tahu siapa variabel-variabel itu. Terima kasih atas pengingatnya, Master. Aku punya semua obat yang diresepkan dokter. Tapi apakah aku meminumnya dan kapan? Itu urusanku. Daniel ingin aku menjadi gila. Aku akan memilih waktu yang paling tepat untuk memuaskannya. Siapa yang akhirnya berada di pihakmu bukan terserahku. Itu terserah Master Tiger. Tapi akhir-akhir ini, Master Tiger sering berkata bahwa semakin tua, ia suka menyaksikan keramaian, tapi benci terlalu dekat, terkena percikan api, terutama benci dijadikan pion. Master Tiger bijaksana. Aku berharap Master Tiger pertunjukan yang indah dan aman. Maaf mengganggu. Selamat tinggal. Tuan Lau, ayo pergi. Nona Grey, hati-hati dengan perkumpulan kalajengking. Pemimpin mereka, Nona Kalajengking, berutang nyawa kepada Daniel. Daniel pasti akan menggunakan itu pada saat yang paling kritis. Aku pribadi akan mengingat budi ini. Nyonya, apakah yang dapat cek apa yang dikatakan Tuan? Sekitar 8 dari 10. Dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada kita. Memberitahu kita juga menguntungkan geng harimaunya. Nyonya, pengawasan di rumah lama menemukan bahwa wanita tua yang membersihkan halaman telah menaruh paket-paket kecil ke dalam celah bebatuan hias. Seorang pedagang kaki 5 mengambilnya. Adik perempuannya bekerja untuk geng Scorpion. Sepertinya Daniel sudah mulai menggunakan Lady Scorpion. Apa yang dioperkan? Sisa makanan dan sampel dari benda yang Anda sentuh setiap hari. Mereka ingin menganalisis indikator fisik saya, memverifikasi kondisi saya, atau mengambil DNA saya. Untuk membuat racun yang lebih tepat sasaran. Haruskah kita membersihkan mereka segera? Tidak, kita ikuti saja. Suruh dokter menyiapkan pengganti yang dirancang dengan hati-hati untuk menggantinya. Biarkan mereka mendeteksi hasil yang paling mereka harapkan. Dan pembantu itu, awasi dia. Lihat apa lagi yang bisa kita ungkap. Dimengerti, haruskah kita kembali ke rumah sakit atau... Kembali ke rumah lama, aku perlu mengatur beberapa hal secara langsung. Bu, datanya cocok dengan baik. Emosi target sangat tidak stabil, kontrol impuls rendah, potensi ledakan kekuatan yang abnormal. Seperti yang saya duga, sebuah tong bubuk mesiu yang siap meledak. Pergi, bawakan sari mutiara mimpi yang sudah dimurnikan.
Bu, mutiara mimpi digunakan untuk halusinasi dan distorsi kognitif. Daniel ingin dia menjadi gila di depan umum. Itu akan... Apa yang kamu tahu? Kegilaan total mungkin bukan cara terbaik untuk menghancurkan keluarga Grey. Aku ingin dia setengah gila, setengah sadar, halusinasi yang menakutkan, tetapi masih mempertahankan kekuatan brutal. Dimengerti. Nyonya, Dr. Chow sudah datang. Dia punya laporan awal tentang sampel pengganti dan pemantauan lanjutan. Suruh dia masuk. Nona, sesuai perintah Anda, sampel pengganti sudah dikirim. Pemantauan balik kami menunjukkan geng Scorpion sudah mulai menyiapkan obat yang ditargetkan. Ini analisis awal dari formula tersebut. Dr. Chow, saya ingat Anda menyebutkan sesuatu yang dapat menekan semua gejala saya secara paksa, membuat saya tetap sadar penuh. Nona, maksud Anda Blue Eyes? Tidak, itu obat ekstrim yang pria tua itu dapatkan dari pasar gelap. Obat itu kuat, kerusakannya pada sistem saraf kemungkinan tidak dapat dipulihkan. 1 jam kemudian, dampak baliknya akan parah. Nona mohon pikirkan kembali. Jika saya bahkan tidak bisa melewati upacara ini, tidak ada masa depan yang bisa dibicarakan. Saya ingin menang. Saya akan membayar harga berapapun. Dok, siapkan Blue Eyes. Jessica. Itu perintah. Ya. Nona Tapal, izinkan saya memeriksa kondisi fisik Anda terlebih dahulu untuk memastikan Anda bisa menanganinya. Lukanya hampir sembuh, tetapi kondisi tubuh Anda lemah dan tekanan mental Anda sudah pada batasnya. Nona, menggunakan Blue Eyes sekarang bagaikan menambahkan bensin ke api. Saya mengerti. Tuan Lau, beritahu saya, kabar tentang Bibi Farrell yang mengurus urusan kakek yang penting? Dikonfirmasi melalui surat rahasia. Dia telah tiba dengan selamat di pemberhentian terakhir, akan tiba besok malam. Besok malam? Waktu yang sempurna. Nyonya, Tante, jangan lakukan ini. Pasti perjalananmu melelahkan. melihatmu seperti ini, pasti kakek senang di surga. Kakek menyuruhku memberimu semuanya. Semua ada di sini. Apa kamu yakin ini bisa menjatuhkan Daniel? Ya, kakek membaginya menjadi 2 bagian. Catatan transaksi dan bukti menyewa pembunuh ada di sini. Setengah lainnya adalah barang bukti fisik dan daftar terkait. Bagian pentingnya disimpan di bank luar negeri. Dia ingin kamu memiliki ini agar kamu bisa membangkitkan keluarga Grey dan mendapatkan keadilan. Misiku selesai. Bukti ini. Secara hukum bisa menyeret Daniel dan gengnya, tapi aku tidak bisa menjamin aku akan bertahan sampai sidang besok. Bukti ini secara hukum dapat menjerat Daniel dan gengnya, tapi aku tidak bisa menjamin aku akan bertahan hidup sampai sidang besok. Nyonya? Tuan Lau, sebelum fajar, kirimkan bukti chip inti secara anonim ke polisi dan beberapa media utama. Atur agar rilis otomatis saat dimulainya upacara warisan besok. Mengerti. Saat itu Daniel akan terjebak di antara 2 pilihan sulit, tidak bisa menangani keduanya. Tante, segera pergi melalui lorong rahasia dan bersembunyi di rumah aman. Jangan muncul tanpa perintahku. Nyonya, saya... Itu perintah, kamu harus tetap hidup. Apa yang kamu pegang adalah asuransi terakhir. Jika aku kalah, itu akan menjadi pemicu balas dendam. Pergi bersiap. Tinggalkan aku sendiri. Ya. Kakek, kau telah membuka jalan. Aku sudah sampai di ujung. Sekarang, biarkan aku mengambil alih. Bos, semua sudah tiba. Hadiah berlimpah yang disiapkan Nona Scorpion telah dikirim melalui saluran khusus, dijamin sampai ke gadis itu. Bagus. Bagaimana dengan geng harimau?
Tuan kedua mereka datang langsung, tapi dia bersikeras bahwa Everbright harus menjadi miliknya sebelum dia akan melakukan yang terbaik. Janjikan dulu padanya. Nanti kita akan mengambil semuanya kembali dengan bunganya. Ayo, temui sekutu kita. Terima kasih semuanya sudah datang. Mulai sekarang, wilayah Dragon Society akan dibagi. Saya tidak keberatan. Siap melayani, Tuan. Bagaimana menurutmu, Master? Geng Harimau akan bertindak seperti yang disepakati. Saya harap Anda menepati janji Anda dan berikan Everbright kepada kami. Setuju. Saya sudah menyiapkan hadiahnya. Begitu dia menyentuhnya, pertunjukan dimulai. Terima kasih, Nyonya. Ini adalah geng belalang kami yang anggur tua spesial dari pemberontakan kami. Hari ini, untuk awal yang sukses, saya mengeluarkannya untuk bersulang demi awal yang baik. Bersulang. Ayo pergi sekarang. Nyonya, setelah efek obatnya hilang, dampak mentalnya tidak bisa diprediksi. Bisa lebih berbahaya dari saat serangan awal. Dok, itu tidak mungkin. Hari ini, entah aku menang dan memakai cincin itu, atau aku memberi mereka sensasi terakhir. Lakukan. Lakukan. Efeknya akan bertahan sekitar 1 jam. Kamu akan merasa sangat jernih pikiran, bahkan bersemangat. Semua fluktuasi emosi akan ditekan. Tapi saat waktunya habis... Cukup. Aku tahu. Nyonya, semuanya sudah siap. Semua tamu sudah tiba. Kamu bisa keluar duluan, aku akan menyusul setelah ganti baju. Oke. Tunggu saja. Ayo kita temui mereka. Waktu yang baik telah tiba. Selamat datang, Tuan Guru. Jadi ini putri keluarga Grey, dia imut dan cantik. Bagaimana mungkin dia gila? Dia terlihat normal saja. Terakhir kali di pemakaman Tuan Guru tua, dia juga terlihat normal. Tapi kemudian dia mulai mengacungkan pisau. Tidak seperti orang normal. Para tetua, kerabat, teman, dan mitra yang terhormat, selamat datang untuk menyaksikan babak baru bagi keluarga Grey. Wasiat terakhir kakek dan tanggung jawab berat. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan memenuhi harapan. Berusaha semaksimal mungkin. Nah, bukan kami tidak percaya padamu, tapi kamu masih muda, seorang wanita, dan kamu tidak pernah terlibat dalam urusan keluarga. Kamu tidak kuat. Bisakah kamu mengatasinya? Jangan biarkan stres membuatmu marah seperti sebelumnya.
Itu tidak baik. Terima kasih atas perhatian Anda, tapi omongan itu murah. Kau akan lihat setelah hari ini. Dan kesehatan saya, aku masih bertahan berkat perhatianmu. Kau... Baiklah, Anda adalah sesepuh. Mengapa masih mengkhawatirkan generasi muda? Mari mulai upacara. Silakan persembahkan pusaka keluarga. Kudengar cincin motif naga telah diwariskan selama 1000 tahun. Melihatnya hari ini sungguh indah. Itu indah. Nyonya, menurut tradisi, Anda adalah penerus yang direkomendasikan oleh Tuan Tua. Kenakan cincin ini dan Anda akan resmi menjadi kepala keluarga Grey. Segala sesuatu dari keluarga Grey akan menjadi milik Anda untuk diperintah. Tunggu. Daniel, ini adalah upacara pewarisan perkumpulan naga. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Owen, tenang. Kami datang hari ini pertama untuk upacara dan kedua untuk menjawab panggilan dari beberapa teman lama keluarga Grey untuk mencari keadilan dan meminta klarifikasi tentang masa depan keluarga. Jadi, katakan padaku, Master Daniel dan semua pemimpin geng yang tidak diundang, apa sebenarnya yang ingin kalian tanyakan? Kami ingin bertanya tentang penyakitmu, gangguan ledakan amarah intermiten, kecenderungan tinggi terhadap kekerasan, seorang gila yang bisa menyakiti atau bahkan membunuh orang. Apa yang memberimu hak untuk memimpin grup Grey yang besar dan Dragon Society? Bagaimana dengan nyawa saudara-saudaramu dan kepentingan mitra-mitra kita? Benar, di dunia bawah ini kita bicara tentang kesetiaan. Setelah kamu sakit, kamu menganggap nyawa manusia tidak berarti. Bagaimana kamu pantas menjadi kepala keluarga Grey? Sakit itu sepele, tapi kamu malah kena penyakit gila. Saat kamu kambuh, kamu menyerang tidak hanya keluargamu sendiri, tetapi juga orang yang tidak bersalah. Beberapa hari yang lalu, Wakil Ketua Geng Mantis, Jaws, pergi memberi hormat di pemakaman Master Grey dan bahkan tidak bisa bicara. Karena kamu memotong lengannya, orang gila sepertimu, jika kamu menjadi kepala keluarga Grey, seluruh dunia bawah akan kacau balau. Kamu mengada-ada. Apakah kami, Nona Grey, semua yang hadir di pemakaman itu tahu yang sebenarnya? Jika kamu tidak percaya kami, aku punya bukti. Ini adalah beberapa informasi. Aku dapat informasi tentang kesehatan Miss Grey. Data menunjukkan emosinya sangat tidak stabil. Agresivitasnya di luar batas normal. Dengan kata lain, begitu dia meledak, semua orang di sini menjadi targetnya. Ya Tuhan, apa Miss Grey ini benar-benar gila? Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri waktu itu. Dia mengacungkan pisau. Menakutkan. Haruskah kita pergi dari sini? Aku takut jika dia menjadi gila, kita semua akan mati di sini. Omong kosong. Hari itu Jaws datang ke pemakaman ayahku, bukan untuk memberi hormat, dia datang untuk mengambil alih wilayah. Benar, dan Nona Muda hanya membalas karena dia bersikap kasar dan pantas kehilangan lengannya. Ya lagi pula, Nona Muda kita tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Dan bahkan jika dia melakukannya, dia adalah penerus pilihan Tuan Tua. Kami akan menerimanya. Kami tidak takut pada orang kami sendiri. Siapa kalian orang luar yang memberi perintah di sini? Jadi ada yang mau bicara lagi? Aku tidak menyangka gadis ini begitu muda namun begitu tenang. Tidak ada sedikit pun emosi. Bos, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti yang baru saja kau katakan, kau adalah ahli waris yang ditunjuk Tuan Tua. Tapi sekarang aku curiga bahwa kau bukan penerus yang dia maksudkan. Cara apa yang kamu gunakan untuk menipunya hingga dia mengubah surat wasiat? Jika tidak, kenapa dia mewariskan bisnis keluarga? Kepada cucu yang sudah bertahun-tahun pergi tanpa dasar apapun? Dan di atas itu gila, paman-paman Grey telah berdarah untuk keluarga ini selama puluhan tahun. Apakah mereka lebih buruk darimu? Daniel, bajingan. Daniel, apa kau sudah selesai? Aku belum selesai. Tentang apa yang kukatakan, keluarga Greymu mungkin tidak peduli, tapi kami terkena dampaknya, jadi kami harus peduli. Hari ini, jika kau tidak bisa memberi semua orang penjelasan yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa kau memenuhi syarat, mampu, dan
cukup waras untuk duduk di kursi itu, maka demi keamanan saudara-saudara kita, aku, Daniel, dan semua pemimpin di sini, mungkin harus memintamu mundur. Mundur, 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 mundur. Memenuhi syarat mampu dan waras? Daniel, kau mencuri asetku. Bertahun-tahun kau menjalankan eksperimen ilegal, transaksi kotor demi keuntungan, dan hari ini kau bahkan mencoba meracuniku, memulai kerusuhan, dan mengambil alih keluarga Grey. Siapa dirimu? Untuk mempertanyakanku? Kau memfitnahku. Memfitnah? Teman-teman, tadi Biro Keamanan Publik dan beberapa kantor media besar secara bersamaan menerima laporan anonim. Laporan itu dengan jelas mendokumentasikan tahun-tahun Daniel menggunakan perusahaan Shell untuk mentransfer aset, perdagangan organ manusia, dan transaksi dengan luar negeri organisasi berbahaya. Semua bukti ilegalnya. Bukti apaan itu? Aku menjalankan bisnis legal. Oh, benarkah? Maka silakan semua jadilah saksiku. Astaga, Daniel sangat berani. Perdagangan organ manusia? Bersekongkol dengan kelompok asing, geng-geng di pihak Daniel. Itu berarti mereka bersamanya. Tidak, kami tidak. Kami tidak. Cukup, jangan percaya apa yang dikatakan wanita ini. Ini semua palsu, dia yang memalsukannya. Wanita gila karena kau tidak bisa membuktikan dirimu. Kau memfitnahku. Fitnah? Biro Keamanan Publik akan mengetahuinya. Tapi Tuan Daniel, hadiah yang kau suruh Lady Scorpion siapkan dengan hati-hati untukku. Obat yang terbuat dari Dream Pearl. Apakah aku perlu menunjukkan itu kepada semua orang juga? Apakah saya harus menunjukkan itu kepada semua orang juga? Bagaimana kau tahu? Jika kau tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan. Kau pikir kau sempurna. Tapi aku tahu segalanya. Kau menungguku jatuh ke dalam perangkap, bukan? Jika kau tidak melakukannya, bagaimana bisa aku membiarkanmu masuk ke dalam perangkapku? Kau... Bos, polisi datang. Aku tahu, kita harus pergi. Bawa semua saudara kita dan mundur bersamaku sekarang. Pengungkapan Miss Grey serius. Geng harimau kami percaya ini harus ditangani oleh Biro Keamanan Publik. Tuan geng belalang sembah kami tidak memiliki dendam yang dalam dengan geng harimau kalian. Kenapa kalian menghalangi kami? Tidak ada niat, hanya saja di sana ramai. Saudara-saudara, minggir, jangan halangi jalan Miss Grey. Kau yang minta. Kau yang minta. Tuan Daniel, geng mantismu begitu sombong sampai tidak mau memberi jalan? Maka jangan salahkan geng harimau kami karena tidak memberi muka hari ini. Baik, hari ini kami akan melawan geng harimau dan perkumpulan naga sampai mati. Setelah menang, aku akan melipat gandakan semuanya yang aku janjikan. Apa maksudmu? Kau setuju bertarung bersama dan sekarang kau lari? Apa kau laki-laki? Tuan Daniel, pertarungan geng kita dulu didasarkan pada kekuatan. Kami bertarung secara adil. Aku tidak tahu kau terlibat perdagangan manusia, bisnis kotor seperti itu. Jika aku memihakmu, aku akan kehilangan muka. Nyonya Kalajengking, aku menyelamatkan nyawamu. Bagaimana pendapatmu? Tuan Daniel, kau tahu putriku sudah hilang bertahun-tahun. Kau menyuruhku membunuh, aku lakukan. Tapi urusan orang hilang dan pekerjaan kotor ini, aku tidak bisa. Nah, kalian semua, kalian pembunuh dengan darah di tangan? Dan kalian menyebutku pedagang manusia? Munafik. Jalang. Aku akan tanya satu hal hari ini. Kau akan biarkan aku pergi atau tidak? Kau harus tanya Biro Keamanan Publik. Jadi kau tidak memberi jalan keluar. Maka aku akan membunuhmu hari ini. Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Tanganku. Dasar jalang. Aku akan membunuhmu. Sayang sekali kau tidak punya kesempatan itu. Ada lagi yang berani mencoba? Semua diam di tempat.
Semua diam, ayo. Ibu Grey, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya akan membawa pria ini pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ibu Scorpion, Anda mau kemana? Ibu Grey, Anda tahu bahwa kita semua tertipu oleh Daniel. Betul. Apakah Anda tertipu atau ingin membagi-bagi harta keluarga saya? Saya tahu betul. Berdiri di sini hari ini, saya punya dua hal untuk dikatakan. Daniel sudah habis. Geng Mantis sudah berakhir. Mulai hari ini, geng naga dan geng harimau akan mengambil alih semua yang di timur kota. Sedangkan Anda, Ibu Scorpion, Anda pandai dengan racun dan manajemen bisnis. Saya akan memberi Anda dua pilihan. Entah Anda dan orang-orang Anda menghilang sepenuhnya, atau Anda tetap tinggal dan bekerja untuk saya. Kenapa? Karena saya bisa membunuh Anda kapan saja jika Anda melawan saya. Karena aku bisa membunuhmu kapan saja jika kamu melawanku. Jadi aku bertanya, apa kamu yakin? Kami percaya pada metode Ibu Grey. Mulai sekarang, geng jakal kami bersedia mengikuti Dragon Society. Geng Lion mematuhi Ibu Grey. Aku di bawah perintah Ibu Grey. Karena kalian tunduk padaku, ikuti aturanku. Jangan cari masalah, jangan sentuh narkoba, jangan sakiti orang tak bersalah. Pelanggar akan kubunuh. Ya, Ibu Grey. Sekarang upacara suksesi dilanjutkan. Silakan terima hadiahnya. Silakan terima hadiahnya, Nyonya. Mulai hari ini, saya resmi mengambil alih keluarga Grey. Mereka yang setia dan rajin akan saya beri imbalan. Mereka yang punya niat lain, nasib Daniel adalah contoh bagi kalian. Hormat kepada Tuan Besar. Salam, Tuan. Kami akan setia selamanya. Upacara selesai, bubar kalian semua. Terima kasih, Tuan. Nona, Bantu dia duduk. Efek samping Blue Eyes sudah mulai. Lebih hebat dari yang diperkirakan. Tuan, saya sedikit tahu tentang pengobatan. Mungkin saya bisa membantu Dr. Chow. Nyonya, saya sedikit tahu tentang obat. Mungkin saya bisa membantu Dr. Chow. Biarkan dia masuk. Kau tidak mendengarkanku? baik. Blue Eyes, Nyonya, Strength terampil. Ini adalah efek sampingnya. sisa obat memicu reaksi, tapi hatinya sudah kelebihan beban, terutama jantungnya. Kita perlu menggunakan jarum emas segera untuk membersihkan sumbatan, atau ada risiko gagal jantung. Dengarkan saja dia. Nyonya, bagaimana perasaan Anda? Nyonya, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Saya pribadi akan mengingat kebaikan Anda hari ini. Sama-sama Tuan, sebagai anggota perkumpulan naga, semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Tapi kondisi Anda istimewa. Saya perlu memberi Anda akupunktur setiap hari selama 49 hari untuk pulih. Lalu Anda bisa tinggal di rumahku sampai aku sembuh total. Saya pamit. Tuan Kenapatha, Anda menerima perawatannya. Bagaimana jika dia mencoba membunuhmu? Jika tidak, efek sampingnya bisa tak terbayangkan. Apa kau tidak takut aku jadi gila total? Perempuan itu penuh tipu daya. Pergi awasi dia, lihat apa yang dia lakukan dan laporkan kembali. Siap. Bos, akhirnya kita kabur. Ayo Tuan Daniel. Steve, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Steve, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Waktunya singkat. Jika kau tidak membantuku sebelumnya, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Sekarang, sebelum Jessica bereaksi, bawa orang-orangmu dan pergi ke luar negeri. Kita perlu bergabung dengan kekuatan asing untuk melawannya. Steve, maukah kau ikut denganku? Aku sudah bertahun-tahun bersama Tuan Grey. Aku tidak bisa begitu saja menghilang. Oke, jangan khawatir.
Aku akan kembali dan membalas dendam. Lalu aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Grey secara terang-terangan. Oke. Ayo pergi. Nona, laporan mendesak. Konvoi pengawal Daniel diserang di jalan tol pinggiran ketiga. Dia dan Jaws dibawa oleh kelompok bersenjata tidak dikenal. Apa? Nona Grey, kamu tidak dalam kondisi untuk membiarkan emosimu berfluktuasi secara liar sekarang. Kapan ada petunjuk yang ditinggalkan? Sekitar 1,5 jam yang lalu. 10 hingga 15 orang, cepat dan tegas, jelas direncanakan. Mereka hampir tidak meninggalkan petunjuk. Dalam waktu yang singkat, merencanakan pelarian penjara yang begitu tepat, itu bukan keputusan mendadak. Ada mata-mata di antara kita. Aku setuju. Polisi sedang menyelidiki, tapi pihak lawan sudah siap. Aksi ini khawatir. Daniel akan kembali dan dia akan lebih gila dari sebelumnya. Kamu periksa semua yang punya akses ke rencana pengawalan. Juga peringatkan Tuan Wayne dan Tuan Lee untuk berhati-hati akhir-akhir ini. Daniel mungkin akan membalas dendam. Ya, akan kulakukan sekarang. Tunggu. Awasi Nona Scorpion. Dia membantu kita hari ini, tapi dia punya hubungan erat dengan Daniel. Kita harus hati-hati. Terutama sekarang dia bebas, dia mungkin goyah. Aku mengerti, tapi Nona, tubuhmu... Aku masih bisa bertahan. Pergilah cepat. Waktu tidak menunggu siapapun. Nona Grey, kamu perlu istirahat, jika tidak konsekuensinya akan parah. Jangan khawatir. Aku tidak akan jatuh sekarang. Setidaknya sampai Daniel diurus dan mata-mata ditemukan, aku tidak akan jatuh. Tuan Daniel, kami paham situasimu. Nilai Anda telah anjlok. Peta detail rute penyelundupan luar negeri dan celah keamanan internal perkumpulan naga. Perlu kami verifikasi dulu. Berikan aku orang dan senjata. Aku akan balas dan hancurkan jaringan keluarga Grey. Akan kuberikan padamu. Cek kosong tidak ada artinya. Kami tidak memberi amal. Namun, Nona Kalajengking yang kau sebut, dia cukup terkenal di bidang farmasi. Lebih penting lagi, putranya saat ini dalam pengawasan salah satu mitra kami. Ya, benar. Selama kau mendukungku, aku akan membuatnya bekerja sama. Bukan hanya intelijen, dia bahkan bisa mencari celah meracuni Jessica, membuatnya mati mendadak. Semua mungkin terjadi. Itu tampak seperti sudut pandang yang baik. Bos kami sangat tertarik pada bisnis lokal keluarga Grey dan tokoh sejarah khusus itu. Dia terobsesi dengan mereka. Berantem dan membunuh itu terlalu rendahan. Apa yang bisa kau tawarkan padaku? Kami bisa menyediakan dana untuk regu elit 50 orang, pelatihan senjata, dan kelompok penasihat internasional 6 orang. Tapi pertama, kau harus mendapatkan tanda kesetiaan yang memuaskan melalui Nona Kalajengking. Seperti pengaturan keamanan detail Jessica untuk minggu depan, atau lokasi buku besar intinya dan tempat rahasia. Apa yang terjadi setelah kita berhasil? Lalu kita akan mengambil alih perusahaan Grey Pasar dan saluran luar negeri. Kamu bisa menguasai daerah pedalaman. Setuju, beri aku ponsel terenkripsi. Aku akan menghubungi wanita itu sekarang. Jika putranya ada di tanganmu, dia tidak akan berani membangkang. Pilihan yang bijak. Tapi kau hanya punya 1 minggu. Jika tidak ada kemajuan berarti saat itu, kerja sama kita berakhir. Jangan khawatir, kau tidak akan rugi. Tuan, setelah 1 sesi akupunktur lagi, kondisi Anda akan pulih. Baik Tuan Lau, tolong antar Nyonya Scorpion keluar. Silakan. Leo. Bu, lama tidak bertemu. Anakmu sekarang menjadi tamuku. Jangan khawatir, dia masih hidup. Daniel, apa yang kamu mau? Sederhana, kamu punya kepercayaan Jessica kan?
Aku ingin kamu bekerja untukku. Aku ingin keluarga Grey hancur total. Jika tidak, anakmu bisa kehilangan kakinya. Lepaskan dia dulu, baru kita bicara. Kamu tidak punya posisi untuk bernegosiasi. Ingat, aku beri kamu 1 malam untuk berpikir. Besok jam segini, aku ingin jawaban yang jelas. Pikirkan baik-baik. Apakah anakmu masih melihat matahari lusa? Semua tergantung padamu. Itu suara Daniel. Aku harus segera memberitahu Tuan. Tuan, seperti yang Tuan duga, Nyonya Scorpion menghubungi Daniel lagi. Aku mendengar dia menghubunginya. Sepertinya dia mengancamnya dengan anaknya. Kamu yakin? Aku hati dari yang kudengar dia memberinya waktu untuk mempertimbangkan. Apa yang harus kita lakukan? Aku beri kamu 1 jam untuk mencari tahu kekuatan sebenarnya di balik Daniel. Siap. Maaf Tuan, aku tidak bisa kehilangan anak terakhirku. Tapi apa kau yakin melakukan ini akan menyelamatkannya? Tuan, jangan panik. Aku sudah tahu tentang Daniel. Itulah mengapa aku datang hari ini untuk menawarkanmu kesepakatan. kesepakatan seperti apa? Bergabunglah untuk menjatuhkan geng Mantis. Itulah satu-satunya cara anakmu akan benar-benar aman. Jangan bertingkah seperti pengemis yang menunggu belas kasihan. Jangan seperti pengemis menunggu belas kasihan. Lihat, ditandai di sini adalah markas Daniel saat ini. Putramu ada di sini. Dia... Alasan Daniel pulih begitu cepat, selain mata-mata di keluarga kita, adalah mata-mata internasional bernama Albatros. Dia juga alasan putramu tertangkap. Katakan padaku, Tuan, apa yang kau ingin aku lakukan? Sederhana, ikuti saja. Tetap berhubungan dengan Daniel, lalu pasang jebakan. Lokasinya, besok di gudang pengiriman yang terbengkalai, salah satu properti rahasia kita sepenuhnya terkendali. Dikendalikan dari dalam dan luar. Oh, ingin aku menjadi umpan? Tidak. Aku ingin kau menjadi pisaunya. Daniel akan datang sendiri. Dia membenciku dan ingin melihatku mati dengan matanya sendiri. Orang-orang Albatros. Mungkin akan ada di sana juga untuk memastikan kesepakatan berjalan. Selama aku bisa menyelamatkan putraku, aku akan lakukan sesuai katamu. Bagus. Tuan, kau memberitahu Nyonya Scorpion rencananya. Bagaimana jika dia mengkhianati kita? Yang kuat tidak takut pengkhianatan. Bu, 5 menit. Sampai waktu yang disepakati Daniel. Tuan Daniel dan anak buahnya sudah tiba. Bersabarlah sebentar. Nyonya Kalajengking, kamu memilih tempat yang sangat terpencil. Butuh waktu lama untuk menemukannya. Tuan Daniel, saya sudah membawanya. Di mana anakku? Jangan khawatir. Aku perlu lihat dulu apakah ini yang benar. Lama tak jumpa Jessica, tidak menyangka. Kita akan bertemu lagi begitu cepat. Seharusnya aku yang mengatakan itu.
Kamu masih berani keras kepala. Percayalah, aku akan potong lidahmu dan berikan pada anjing. Tuan Daniel, Anda sudah cukup mengujinya. Di mana anakku? Kenapa tidak sabar? Aku bilang tunggu. Tunggu sampai kau mati. Kamu mau nunggu sampai mati? Kamu bahkan tidak diikat. Kamu pikir kamu sendiri bisa mengendalikanku? Mimpi saja. Lady Scorpion, kamu berani memperdayaku. Aku akan membunuhmu duluan. Jangan bergerak. Masih sombong? Apa yang bisa kamu lakukan dengan menangkapku? Kamu pikir aku sendirian? Maksudmu dia? Pak Steve? Pak Steve? Dia hanya anjing yang mengkhianati tuannya. Kalau bukan karena dukungan keluargaku selama ini, dia akan menjadi pengacara? Sejak zaman dulu, pemenang mengambil semuanya. Bagaimanapun, kamu telah menangkapku. Aku tidak peduli. Lakukan apapun yang kamu mau. Kamu pikir dengan pura-pura mulia akan melunakkan hatiku dan membuatku melepaskanmu? Mimpi saja. Potong-potong dia dan berikan ke anjing. Lepaskan aku, Jessica. Kalian semua bukan orang baik. Jika keluargamu tidak membunuh orang tuaku dulu, aku tidak akan seperti ini. Apalagi yang kamu mau? Tentu saja, aku ingin membunuh kalian semua. Aku tahu selain Steve ada mata-mata lain. Biarkan aku memperkenalkannya. Albatros? Master Gray, kamu jago banget memasang jebakan. Tapi kamu harus tahu, aku hanya seorang pengusaha. Aku hanya menyampaikan pesan dan menjalankan tugas untuk orang lain. Aku tidak peduli untuk siapa kamu bekerja. Tapi kamu melewati batas. Batas? Siapa bilang saluran luar negeri itu dimonopoli oleh keluargamu? Aku tidak peduli untuk siapa kamu bekerja. Tapi kamu sudah melewati batas. Batas? Siapa bilang saluran luar negeri itu dimonopoli oleh keluargamu? Karena garis itu dibangun oleh kakekku dengan darah dan tulang. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Bawa dia pergi, potong urat dan ligamennya, dan buang dia kembali ke tempat asalnya. Lenyapkan mereka. Lepaskan aku, Jessica. Aku punya orang-orang di belakangku. Beraninya kamu melakukan ini padaku? Terima kasih sudah mengingatkanku. Katakan pada orang di belakangmu, barang-barang keluarga Gray bukan untuk disentuh orang lain. Jika tidak, mematahkan tangan dan kakimu akan menjadi yang paling ringan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku! Selanjutnya, giliranmu. Jangan berani kau menyentuhku. Anak jalang itu masih di tanganku. Biarkan aku memberitahumu, aku sudah mengatur orang. Jika aku tidak kembali hari ini, dia akan... Maka kamu salah. Dua pria yang kau tempatkan di dermaga barat sudah diundang oleh Tuan Lau untuk minum teh. Anakku mungkin sedang menikmati sup panas sekarang. Kamu sudah tahu? Tentu saja, semua ini diatur hanya untukmu. Sejak hari kau mengambil anakku, kau seharusnya sudah melihat ini datang. Maaf Tuan, aku mengotori tempatmu. Tidak apa-apa, Tuan Lau akan membersihkannya. Mobil putramu sudah diparkir di halaman belakang rumah tua itu. Pergilah menghabiskan waktu bersamanya. Tidak perlu menjengukku beberapa hari ini. Terima kasih Tuan.
Tuan Albatros telah pergi sebelum fajar. Dia pergi diam-diam. Aula yang tersisa dari geng Mantis sedang diambil alih. Kita akan selesai dalam 3 hari. Geng Mantis hanyalah pion. Tujuan sebenarnya mereka adalah menggunakan Daniel untuk mengendalikan jalur kargo kita dari Asia Selatan ke Eropa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kirimkan bukti pencucian uang Daniel dan aliran rekening luar negeri Albatros ke Biro Keamanan Global. Mereka suka transaksi kotor. Biarkan mereka bicara di penjara. Siap. Tuan, ada proposal dari perusahaan kecil. Seharusnya aku tidak merepotkanmu dengan ini, tapi ini perusahaan tempat Tuan dulu bekerja. Jadi, berani sekali mereka mengajukan rencana ini. Mereka ingin kita menghadiri pameran perencanaan mereka. Aku akan pergi sendiri. baik, aku akan menyiapkan mobil. Maaf Nona Grey, macet saya terlambat. Perusahaanmu membayarmu gaji besar. Untuk terlambat? Maaf, ada sesuatu yang mendesak. Apa seorang wanita? Dengan sikap seperti itu, pantas saja Anda mencuri rencana orang lain dan mengakuinya sebagai milik Anda. Nona Grey, Anda bercanda. Bercanda, tidakkah Anda periksa kerah baju Anda sebelum keluar? Bekas lipstik. Nona Grey, itu istri saya. Saya tidak punya waktu untuk urusan cinta Anda. Tapi mempekerjakan orang seperti ini untuk perencanaan perusahaan kita adalah sebuah penghinaan. Pecat dia. Ya. Nona Grey, saya salah. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan saya kali ini. Saya punya keluarga. Jika saya dipecat oleh Grey Group, hidup saya berakhir. Hidupku sudah berakhir. Aku tidak peduli. Orang sepertimu adalah pecundang di mana-mana. Perusahaan yang membayarmu hanyalah amal. Namun, jika kau berlutut dan menggonggong seperti anjing, aku mungkin akan memberimu 200. Seperti memberi makan anjing. Jessica? Bagaimana kau? Beraninya kau memanggil namaku? Jessica, beraninya kau memukulku? Gonggong lagi, dan aku akan membungkammu selamanya. Dengarkan baik-baik. Orang yang berdiri di depanmu adalah kepala grup Grey saat ini, Jessica Grey. Mustahil. Bagaimana mungkin dia? Kau tidak menduga ini kan? Setiap hinaan yang kau lontarkan kepadaku, kembalikan hari ini. Sayang sekali kau tidak lagi layak bicara denganku. Tuan Lau usir dia dan beritahu semua orang, siapapun yang mempekerjakannya mulai sekarang adalah musuhku. Ya? Nona, tolong, aku salah. Aku dulu meremehkan orang. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan menjadi orang baik, tidak akan menindas bawahanku lagi. Jika permintaan maaf mempan, kita tidak perlu aturan. Bawa dia pergi. Nona Grey, Nona Grey. Nona Grey. Mulai hari ini, tempat ini resmi milik grup Grey. Bekerja keras. Aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Karyawan terbaik akan mendapat bonus 1 juta. 1 juta? Hebat. Terima kasih, Nona Grey. Ayo pergi. Ya.